ingin sekali mengetuk hatinya Arik. Mm-mm. Ya, sebagai seorang muslim hendaknya menjalankan apa yang sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam. Kemarin mungkin juga udah pada lihat postingan aku di Instagram kalau misalnya aku itu liburan ke Bali. Dan kenapa pilih tempat itu karena emang aku suka banget sih sama Bali, sama suasana laut tuh menurut aku bisa menenangkan, bener-bener apa ya, membawa ketenangan aja kayak gitu. Dan tetap pastinya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Apakah liburan itu salah satu refreshing untuk menghilangkan rasa kangen terhadap anak-anak? Sebenarnya kalau rasa kangen terhadap anak-anak tuh kayaknya mau aku beraktivitas apapun tetap aja ya, nggak bisa menghilangkan rasa kangen aku. Tapi kalau untuk sejenak mengurangi kepenatan, itu mungkin iya. Dan sebenarnya karena kemarin kebetulan juga sinetron aku baru tamat, jadi ya memang ada waktu lagi nggak ngapa-ngapain, makanya aku milih untuk liburan, untuk refreshing juga. Oke. Pertanyaan ketiga, berapa hari liburan ya? Liburannya kemarin kurang lebih sekitar 4 hari. Oke. Pertanyaan keempat. Oh ya, ngomong-ngomong Kak, Sania nerusin sekolah lagi ya. Jurusannya apa dan kenapa mau sekolah lagi, apa yang dituju? Emang aku ada rencana mau nerusin kuliah S2, yang pasti jurusan psikologi. Kayaknya aku mau ambil psikologi klinis ya. Karena memang sayang aja gitu loh, aku kan udah S1 psikolog dan kalau misalnya aku nggak terusin S2 tuh aku nggak punya izin untuk praktek gitu. Makanya aku mau lanjut S2 supaya aku bisa praktek, mudah-mudahan suatu hari benar-benar bisa menjalani profesi sebagai psikolog. Dan juga kenapanya ya karena memang itu passion aku sih, aku suka mempelajari psikologi gitu. Oke. Pertanyaan kelima, apakah eksekusi anak pada waktu lalu itu ada keinginan untuk melaporkan karena tidak mengindahkan putusan pengadilan tinggi? Untuk pertanyaan yang kelima ini saya memilih no comment, mungkin bisa ditanyakan langsung ke kuasa hukum saya, ke pengacara. Oke. Pertanyaan keenam, kapan rencana eksekusi kedua? Katanya keadaannya jika tidak dapat hak asuh anak lagi gimana? Untuk eksekusi kedua sejujurnya masih dalam proses pertimbangan satu dan lain hal. Nanti kalau memang ada update saya akan kabari. Oke, Kat. Pertanyaan ketujuh. Kejadian dalam nikah Sania Maro ini kan buat percontohan masyarakat punya masalah hampir sama. Bagaimana selama ini Sania Maro menyikapi hal ini? Ya, memang aku sebenarnya juga kaget, ternyata banyak juga yang mengalami seperti aku dan memang diperlukan ketegasan ya dari sistem pengadilan di Indonesia khususnya untuk hak asuh anak. Kalau misalnya memang salah satu pihak, mau itu ibu atau bapaknya yang memenangkan, memang udah belum ada langkah hukum yang bisa diambil untuk benar-benar memastikan putusan itu berjalan gitu. Dan pastinya aku ya dengan eksekusi kemarin ada rasa kecewa juga, tapi aku di sini mau tetap mencoba positive thinking dan banyakin berdoa dan mohon doanya juga supaya semua urusan bisa selesai sesuai dengan harapan saya dan saya bisa segera berkumpul bersama kedua anak saya. Terima kasih. Pasca eksekusi yang belum berhasil, nah itu sempatlah klien kita ini Sania Marwa nggak keluar rumah lah 2 hari gitu. Ya, masih kepikiran, merasa shock gitu apa yang terjadi, ya memang pasca eksekusi ini kan ada kekurang tegasan dari pengadilan negeri
ya melaksanakan eksekusi dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah, di mana dua anak itu harusnya diserahkan atau diambil oleh Sania ketika itu. Sania ini makanya pasca eksekusi itu sempat juga bertemu beberapa artis ya dengan inisial ME maupun dengan FM, kemudian berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman mereka yang juga mengalami perebutan tentang hak asuh anak. Nah, makanya nih hak asuh anak ini sebenarnya kan sudah jelas di kompilasi hukum Islam pasal 105 itu. Iya, betul. Dimana kalau belum mumayyiz 12 tahun memang untuk diberikan kepada ibunya, kecuali kalau memang sudah dewasa 12 ke atas itu dia boleh memilih untuk ke bapaknya atau ke ibunya. Nah, itu. Nah, sempat juga kita bertemu beberapa anggota legislatif membicarakan hal ini. Apakah kedepannya akan ada perubahan aturan-aturan maupun cara main di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Mereka masih belum ada update terbaru. Cuma saya juga ini sih sebagai kuasa hukumnya Sania Marwa ingin sekali mengetuk hatinya Arik. Ya, sebagai seorang muslim hendaknya menjalankan apa yang sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam. Nah, itu kan jelas sudah ada, walaupun memang belum terlaksana. Makanya dengan kerendahan hati kami semua ingin mengetuk hatinya Atta Arik. Sekarang nih Marwa itu cuman dua nih pikirannya, meneruskan sekolah. Saya dengar dari beliau langsung mau meneruskan psikolog klinis khusus anak. Nah, dan untuk kasusnya ini masih belum mau melakukan eksekusi yang kedua, tapi bisa juga akan merelakan dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelanjutan dari perebutan anak ini. Iya, pasrah daripada menghabiskan energi yang banyak. Kecuali nanti kalau memang sudah terkumpul lagi secara fisik maupun psikis, itu juga kita serahkan kepada klien apakah mau melakukan eksekusi, karena eksekusi ini tidak ada batas waktunya, masih bisa berulang. Nah, syukur-syukur yang kedua ini bisa berhasil, tapi itu juga terpulang kepada Marwa sendiri. Sampai terakhir itu udah nggak ada, kecuali terakhir yang mediasi di pengadilan Gonogini itu. Maunya dari hati ke hati harusnya ya. Iya, betul. Tapi sampai sekarang belum ada pertemuan lebih lanjut, belum ada komunikasi lagi ke kita. Kita sih juga menunggu gitu kalau memang ada komunikasi yang dijalin. Kasus-kasus hak asuh anak ini mengambil energi sangat luar biasa, baik fisikis gitu kan. Nah, makanya mau diajukan nanti ke legislatif, apakah akan ada perubahan di undang-undang yang akan diatur. Iya. Ini kan terkait dengan undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, kemudian tentang peraturan Mahkamah Agung. Nah, ini kan ya dari legislatif lah yang bisa memasukkan draft ini gitu. Karena pengalaman mereka itu rebutan anak juga gitu, gitu. Sebelumnya.